Karena itu Ibnu Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, sayyid jahil atau yang bukan sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Sebenarnya ada yang kurang pas di dalam membandingkan antara orang yang alim dengan orang yang bernasab. Karena yang pas itu begini, mana yang lebih mulia antara Habib yang alim dengan orang yang bukan Habib dan juga alim? Apakah orang yang alim yang bukan Habib kalau gila itu hilang ilmunya atau tidak? Apakah seorang Habib yang alim kalau dia gila, apakah kealimannya atau ilmunya juga hilang? Apakah kemuliaan ilmu yang ada pada habaib yang gila atau kemuliaan ilmu yang ada pada non habaib yang gila itu sama-sama hilang atau bagaimana? Nah, kalau membandingkan dengan begini maka pas, karena dibandingkan antara ilmu dengan ilmu, antara Habib yang berilmu dengan orang yang bukan Habib tapi juga berilmu. Karena kalau dibandingkan dengan nasab, maka yang namanya nasab itu memang tidak terputus, baik itu bagi Habib maupun bagi orang yang bukan Habib. Nasab seseorang itu tidak akan terputus karena kegilaan, baik itu ada pada Habib maupun itu ada pada yang bukan Habib. Tidak bisa kemudian kalau ada orang yang bukan Habib terus anaknya gila terus nasabnya itu hilangnya, tidak. Begitu juga dengan para habaib. Jadi bisa dikatakan misalnya bahwa nasab Habib itu lebih mulia dibandingkan dengan nasab yang bukan Habib. Karena ini misal, karena kalau nasab yang bukan Habib itu bisa terputus karena junun, sementara nasab Habib itu tidak akan terputus meskipun itu diakibatkan oleh junun. Jadi disinilah ada keutamaan di mana nasab habaib itu tidak bisa terputus bahkan oleh junun sekalipun. Dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa nasab habib itu lebih utama dibandingkan dengan nasab orang yang bukan habib. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kemuliaan ilmu yang ada pada habaib itu akan hilang jika habibnya itu gila? Apakah kemuliaan ilmu akan hilang kalau ilmu itu ada pada orang yang bukan Habib kemudian dia gila? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah nasab para habaib itu terputus diakibatkan oleh junun atau tidak? Apakah nasab orang yang bukan Habib itu akan terputus diakibatkan oleh junun atau tidak? Nah, jika dari semua pertanyaan itu jawabannya adalah sama, baik itu terjadi pada Habib maupun yang bukan pada Habib, maka di mana sebenarnya keistimewaan para habaib? Yang paling enak sebenarnya menjadi keturunan Wali Songo. Kenapa? Karena keturunan Wali Songo tidak terputus meskipun itu melalui jalur perempuan, berbeda dengan anak cucu dari para kaum Ba'alawi yang mereka akan terputus kalau itu melalui jalur perempuan. Bagaimana seandainya kalau ada dari oknum Ba'alawi yang semua anaknya itu adalah perempuan?